Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this second video, I will discuss financial ratio, ratio relationship, and financial performance, and financial ratio analysis. Okay, let's go straight into the discuss. Oke, yang pertama ada definisi rasio keuangan, yaitu merupakan alat analisis berbasis perhitungan matematika yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja operasional suatu perusahaan dengan membandingkan elemen-elemen penting dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola aset, kewajiban, pendapatan, dan ekuitasnya. Analisis rasio keuangan sering digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, kreditor, dan regulator sebagai alat untuk menilai tingkat efisiensi, profitabilitas, dan stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tujuan dari rasio keuangan itu yang pertama menilai kesehatan finansial perusahaan, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, menyediakan informasi bagi investor dan kreditur, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian dan memonitor kinerja jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama itu rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi utang jangka pendek. Nah, contohnya yaitu current ratio, yaitu mengukur kemampuan membayar kewajiban dengan aset lancar. Kemudian ada quick ratio atau exit tax ratio, yaitu mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan atau aset kurang liquid. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan mengelola utang secara keseluruhan. Berfungsi untuk menilai risiko kebangkrutan dan kemampuan untuk membayar pinjaman jangka panjang. Nah, contohnya itu debt to equity ratio atau DER, yaitu rasio antara total utang terhadap ekuitas pemilik. Kemudian yang kedua ada debt to asset ratio atau DAR, yaitu persentase aset yang dibayari oleh utang. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, berfungsi untuk menilai efektivitas operasional dalam menciptakan keuntungan bagi pemegang saham dan investor. Nah, contoh rasionya itu ada net profit margin, yaitu persentase laba bersih terhadap total penjualan. Yang kedua itu ada return on asset, yaitu efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Yang ketiga ada return on equity, yaitu tingkat pengembalian keuntungan terhadap modal pemilik. Yang keempat itu ada rasio aktivitas, adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya atau aset yang dimilikinya, berfungsi untuk memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan mengelola aset untuk mendukung operasional. Nah, contoh rasionya itu ada inventory turnover, yaitu kecepatan perputaran persediaan menjadi penjualan. Kemudian ada aset turnover, itu efisiensi penggunaan total aset dalam menghasilkan pendapatan. Kemudian ada hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan, yaitu yang pertama rasio keuangan sebagai indikator kinerja perusahaan. Nah, rasio keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Rasio yang baik mencerminkan kinerja optimal seperti likuiditas tinggi, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Kemudian ada profitabilitas tinggi, mengidentifikasikan perusahaan mampu menghasilkan laba yang konsisten. Efisiensi operasional yang tinggi, yaitu menunjukkan perusahaan memanfaatkan aset secara optimal. Yang
Yang kedua, itu ada analisis rasio untuk pengambilan keputusan. Nah, bagi manajemen itu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, seperti efisiensi operasional atau pengelolaan utang, serta menyusun strategi peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, itu bagi investor, yaitu menilai prospek keuntungan dan potensi resiko dari suatu investasi, serta membandingkan kinerja antar perusahaan dalam industri yang sama. Yang ketiga, itu bagi kreditur, yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang tepat waktu. Yang ketiga, itu contoh hubungan rasio dan kinerja keuangan. Yang pertama itu rasio profitabilitas tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, rasio likuiditas rendah, yaitu karena rasio yang rendah mengidentifikasi potensi kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada contoh perhitungan rasio keuangan. Yang pertama ada current ratio dengan rumus aset lancar dibagi utang lancar. Jadi interpretasi yang didapatkan dari contoh di atas itu sebesar 2, menunjukkan perusahaan memiliki 2 kali lipat aset lancar dibanding kewajiban lancar, maka itu dianggap baik. 2. Ada net profit margin, itu dengan rumus laba bersih dibagi penjualan, yaitu dikali 100%. Jadi, interpretasi yang didapat dari contoh di atas, yaitu sebesar 25%. Berarti setiap 100 rupiah penjualan menghasilkan 25 laba bersih yang mencerminkan efisiensi dan profitabilitas yang baik. Maybe that's all I can say. Thank you for watching in this video. See you again in the next video guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.